Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita yang belum selesai ya di Halal Market kemarin, yaitu wanita penuh pesona. Boleh saya lihat dulu, ada yang masih bawa bukletnya, boleh diangkat? Baik, sebagian ya, dari sekian banyak hanya sebagian. Oke, baik. Ibu-ibu yang belum ada bukletnya mungkin nanti bisa mencatat aja ya. Oke, silakan dibuka. Alhamdulillah wa syukrulillah, hadzal rizqun minallah, ini rizki dari Allah. Ada panitia kajian di Halal Market, Masya Allah ada buklet yang masih baru ya Mbak ya. Ya monggo silahkan, boleh dibagi dulu. Ini semuanya ada, kalau nggak ada yang nggak kebagian berarti memang belum rizkinya ya. Sudah, silakan dibuka dulu, bilang dulu, bersyukur dulu, alhamdulillah. Ya, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sudah dibuka ibu-ibu, silakan. Halaman 25 katanya ya. Ya, silakan dibuka. Ummu Salamah hari ini ya. Sudah semua dibuka? Oke. Baik. Yuk belajar bersama ya. Bismillah, nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Hari ini kita akan belajar tentang istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah teladan kita semuanya, ibu-ibu. Maka dari itu hendaklah kita bersemangat untuk meneladani para ibunda ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman, karena sesungguhnya tidak ada jalan keselamatan, tidak ada jalan kemenangan yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada para ibunda kaum mukminin, sehingga Allah memuliakan mereka untuk mendampingi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, silakan dibuka halaman 25 poin ke-12. Belajar dari kemuliaan Ummu Salamah. Ummu Salamah, nama beliau aslinya adalah Hind. Jadi Ummu Salamah itu bukan nama beliau. Ummu Salamah kunyah. Nama beliau adalah Hind binti Abu Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah Al-Mahzumi. Jadi beliau berasal dari Bani Al-Makhzumi. Beliau lahir 24 tahun sebelum hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sebelum hijrah 24 tahun sebelum hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hijrah pada berapa kenabian ibu-ibu setelah diutus menjadi nabi? Ayo evaluasi yuk, sedikit aja, sebentar aja. Rasulullah ke Madinah hijrah itu setelah berapa tahun kenabian? 13, ahsanti. 13 kenabian Rasulullah hijrah ke Madinah. 24 tahun dikurangi 13 berapa? 11. Berarti Ummu Salamah lahir 11 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi usia berapa? 40 dikurangi 11 berapa? Ibu-ibu langsung senam otak ini. 29. Berarti antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ummu Salamah terpaut berapa tahun? 29 tahun. Maaf ya ibu-ibu, pagi-pagi sudah diajak
senam otak. Ya. Yang jelas Ummu Salamah ini Masya Allah sosok yang sangat mulia. Beliau menjadi sosok istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau menjadi istri dari Abu Salamah. Jadi suami beliau yang pertama adalah Abu Salamah. Ya, jadi kalau ditanya Ummu Salamah, siapa nama suaminya? Abu Salamah. Ummu Yasir, siapa suaminya? Abu Yasir. Gampang toh? Ya. Nah, Hind bin Abu Umayyah ini, Ummu Salamah ini, beliau wafat pada tahun 61 Hijriah. Yo, hitung-hitungan lagi. Beliau lahir 24 tahun sebelum Rasulullah hijrah dan wafat tahun 61 Hijriah. Berapa usia beliau? Ya akhwat, hitung. Berapa? 61 tambah 24, 85. Siapa yang jawab 85? Masya Allah, Allahumma barik. Jida ini mungkin dulu pemenang Olimpiade Matematika. Masya Allah, 85. Masya Allah. Semoga Allah menjaga Jidah Lina, memberikan keistiqomahan, dijauhkan dari kepikunan. Semoga hidupnya beliau menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, diterima segenap amal ibadah beliau, dan Allah salihkan anak keturunan beliau. Amin. Allahumma amin. Baik, lanjut ya. Nah, beliau Ummu Salamah ini Masya Allah adalah sosok yang sangat luar biasa. Setiap istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka punya kelebihan masing-masing, ibu-ibu. Maka kelebihan Ummu Salamah, beliau adalah seorang yang bijak ketika menyikapi problem atau masalah yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ummu Salamah ini seorang yang diberikan kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla ketika menyikapi apa yang ada dihadapinya dengan bijaksana, dengan kecerdasan yang Allah titipkan kepada beliau. Masya Allah. Dan begitulah seharusnya kita sebagai seorang istri. Manakala suami kita menghadapi problem atau masalah dan curhat kepada kita, yang namanya pasangan itu kan memang tempatnya ngobrol, ya ibu-ibu ya. Maka kita sebagai istri membantu semampu kita, memberikan masukan-masukan untuk suami kita dengan masukan-masukan atau ide-ide yang tidak bertentangan dengan syariat. Ini penting banget. Karena banyak hari ini para istri yang justru akhirnya menjadikan suami-suami mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah seorang yang sangat luar biasa berbakti kepada suami beliau. Baik itu kepada Abu Salamah radhiyallahu anhu ataupun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Salamah itu teman-teman, Masya Allah ya, saking cintanya kepada Abu Salamah, Masya Allah. Jadi memang istri itu harusnya benar-benar cinta, ibu-ibu. Ustazah, saya sudah menikah 10 tahun, 20 tahun, tapi kok nggak ada rasa cinta sama suami. Minta sama Allah, minta sama Allah. Kalau ada ibu-ibu merasakan nggak ada rasa cinta kepada suaminya, padahal suaminya sudah saleh, maka ini pertanda kita harus banyak meminta kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kepada hamba rasa cinta kepada suami hamba tidak melebihi cintanya hamba kepada Engkau. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mentaati Engkau. Karena cinta itu datangnya dari siapa ibu-ibu? Allah. Maka kita minta lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu-ibu tahu Ummu Salamah ini seorang yang Masya Allah, beliau itu setia dengan Abu Salamah. Nah ini nih, hari ini kaum muslimah khususnya banyak ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang berkaitan dengan kesetiaan. Ya. Jadi Ummu Salamah ini sosok yang memang dulu ketika menikah dengan Abu Salamah beliau seorang yang sangat setia. Apa buktinya Ummu Salamah setia kepada Abu Salamah, ibu-ibu? Dulu ketika Abu Salamah pergi ke kota Yasrib atau kita sekarang sebut kota Madinah, maka ketika itu keluarga besar Ummu Salamah tidak mengizinkan. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa di Yasrib belum ada saudara atau karib kerabat. Karena mereka tahu bahwa kota Yasrib sebelum Rasulullah datang adalah kota yang pernah diduduki oleh orang-orang Yahudi. Maka ketika itu Abu Salamah berangkat sendirian. Ya, dan Ummu Salamah tidak diperbolehkan oleh keluarga besarnya. Bayangkan ibu-ibu,
Dua sosok yang saling mencintai karena Allah, yang kemana-mana bareng. Mereka juga pernah hijrah ke Habasyah bareng juga. Ya Masya Allah. Dan suami istri itu Masya Allah kalau sudah diklikkan cintanya sama Allah, maka kalau satunya pergi kemana, satunya ada di mana itu rasa kangennya tuh lebih gitu ya. Iya nggak ibu-ibu? Iya, ya Masya Allah. Jadi ketika Abu Salamah pergi ke Kota Yasrib, Ummu Salamah itu kangen ya. Sampai dikisahkan di dalam kitab sirah, Ummu Salamah tuh setiap hari sejak Abu Salamah pergi ke Kota Yasrib, dipisahkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan belahan jiwanya. Nah ini kan ujian tuh ibu-ibu. Maka ketika itu Ummu Salamah mendatangi tempat di mana beliau terakhir kali melihat Abu Salamah. Masya Allah. Jadi Ummu Salamah ini kerjaannya sejak Abu Salamah pergi ke kota Yasrib, ke kota Madinah, Ummu Salamah datang pagi hari ke tempat di mana beliau terakhir melihat Abu Salamah. Diam, duduk, lihat seorang sahabiah. Seorang sahabiah adalah seorang hambanya Allah yang terkadang mengalami kefuturan. Nggih mboten? Jadi jangan kita bayangkan oh kalau sahabiah itu Masya Allah imannya naik terus. Ndak ibu-ibu. Setiap kita itu diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan Ummu Salamah tiap pagi seperti itu, tiap pagi berangkat ke tempat di mana beliau berpisah dengan Abu Salamah, ditungguin Abu Salamah. Kapan Abu Salamah pulang? Ndak kunjung kelihatan. Ya, sampai itu berakhir kurang lebih kata para ulama sebulan. Ya, dan keadaan Ummu Salamah itu seperti sudah tidak lagi sama dengan sejak berpisah dengan Abu Salamah. Semakin kesini, semakin kesini, semakin kesini, Ummu Salamah sudah semakin menjadi-jadi. Maksudnya beliau itu ada rasa kangen yang sangat luar biasa dengan Abu Salamah. Akhirnya, Masya Allah ya, Allah tuh zat yang maha baik. Allah zat yang maha baik yang tahu akan apa yang diharapkan oleh hambanya. Maka ketika itu ada salah satu dari kerabatnya Ummu Salamah yang mengizinkan Ummu Salamah untuk mendatangi Yasrib berjumpa dengan belahan jiwa beliau. Masya Allah. Dan akhirnya Ummu Salamah dan Salamah putra beliau ya menyusul kekasih tercintanya yaitu Abu Salamah. Alhamdulillah dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu kaum muslimin itu kita nih dengan pasangan kita, kalau pasangan kita itu saleh, maka Allah akan pertemukan kembali. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Kalau dua-duanya saleh dan salihah. Tapi kalau salah satu dari mereka itu tidak saleh, tidak salihah, maka perpisahan itu adalah jalan yang terbaik. Gitu ya. Jadi jiwa-jiwa kita tuh akan dipertautkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa yang satu frekuensi. Dan kita tahu Abu Salamah dan Ummu Salamah mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulnya. Baik, sehingga alhamdulillah Ummu Salamah bisa berjumpa kembali dengan Abu Salamah di kota Yasrib, di kota Madinah, dan mereka melanjutkan kehidupan rumah tangga mereka, Masya Allah, dalam keadaan nyaman dan bahagia. Suatu hari Abu Salamah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian ya Masya Allah mendekati kematian. Ya, dengan ujian yang akhirnya endingnya Abu Salamah itu meninggal dunia. Kemudian Abu Salamah ya kekasihnya Ummu Salamah ini berpesan kepada Ummu Salamah. Masya Allah ya, berpesan. Wahai istriku, cintaku, kasihku, belahan jiwaku, gitu ya. Ibu-ibu kayak gitu nggak ke suami sih? Enggak. Lah terus apa bilangnya? Ayah, anaknya anak-anak gitu ya. Boleh ya. Apa kata Abu Salamah? Kata Abu Salamah, Masya Allah ya, wahai cintaku, belahan jiwaku, kata Abu Salamah, aku akan menyampaikan sebuah pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Salamah. Apa yang disampaikan oleh Abu Salamah? Kata Abu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jikalau kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah musibah, maka ucapkanlah istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan min. Itu adalah doa yang diajarkan Abu Salamah kepada Ummu Salamah.
ketika beliau masih hidup. Masya Allah ya. Di sini kita bisa mengambil sebuah faidah. Faidah bahwa sesungguhnya seorang suami dimanapun berada wajib untuk memberikan pendidikan agama kepada anak dan istrinya. Sebagaimana Abu Salamah mengarahkan Ummu Salamah memberitahukan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Ummu Salamah pun ya menghafalkan apa yang disampaikan oleh Abu Salamah, dan terjadilah sebuah peristiwa yang tidak diharapkan oleh Ummu Salamah. Abu Salamah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Belahan jiwa Ummu Salamah yang selama ini Masya Allah berada di dekat Ummu Salamah, akhirnya Allah Azza wa Jalla ambil kembali. Dan begitulah kita ibu-ibu, ya, di dunia ini terkadang ada di antara salah satu kita yang sudah duluan ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai manusia biasa, sebagai hamba Allah, hendaklah menerima semua apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Ummu Salamah mengingat pesan Abu Salamah. Apa pesannya Abu Salamah tadi? Ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan akhirnya Ummu Salamah pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membaca doa, Allahumma ajirni fi musibati wa khluq li khairan min. Apa yang diminta oleh Ummu Salamah? Pertama, sebelum Ummu Salamah meminta dunia kepada Allah agar digantikan dengan yang lebih baik, Ummu Salamah meminta dulu pahala. Ini yang paling penting nih, Ibu. Jadi kita kalau mau meminta sesuatu, minta dulu yang ada kaitannya dengan akhirat. Kemarin ibu-ibu yang ikut daurah di Movenpick, ya, masih ingat PR-nya apa? PR-nya minta kehusyuan dari Allah. Berdoa, ya Allah berikanlah kami kehusyuan dalam ibadah-ibadah kami, dalam sholat kami. Sebelum ibu-ibu meminta dunia, minta dulu yang berkaitan dengan akhirat. Ya Allah, hamba memohon kepadamu dimasukkan ke dalam syurgamu tanpa hisab dan tanpa azab. Itu minta. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau minta sama Allah. Ya Allah, masukkanlah hamba ke dalam surga. Titik. Ya, dihisab dulu, diadab dulu, berat ya akhwat. Apalagi emak-emak yang tasnya banyak gitu ya. Kita minta sama Allah, ya Allah masukkan hamba ke dalam surgamu tanpa hisab dan tanpa adab. Baik, Ummu Salamah meminta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala yang engkau tuliskan nanti saya bisa melihat di akhirat atas musibah yang aku rasakan. Baru kemudian Ummu Salamah meminta ganti dari Allah Subhanahu wa taala, wa khluq li khairan min, dan gantikanlah apa yang telah kau ambil dengan yang lebih baik. Ibu-ibu, kata para ulama sirah, ketika Ummu Salamah berkata wa khluq li khairan min, saking cintanya kepada Abu Salamah, sampai-sampai Ummu Salamah itu seakan-akan ketika mengatakan hal ini, Ummu Salamah berkata, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Itu saking cintanya kepada Abu Salamah. Masya Allah. Jadi ibu-ibu, seorang istri itu kalau sudah diberikan rasa cinta oleh Allah kepada suaminya, rasanya nih kalau satu sudah dipanggil oleh Allah tuh rasanya suaminya itu udah yang paling baik. Ya. Jadi Ummu Salamah kala itu siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Gak ada. Ya. Ummu Salamah lupa bahwa ternyata ada yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapakah beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fitrah ya Ummu Salamah ketika berpikir, dan beliau nggak ada pikiran nanti Rasulullah akan meminangnya, nggak ada ya. Tapi Allah Azza wa Jalla, zat yang tidak pernah mengingkari janjinya, dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu semuanya benar, maka Allah Azza wa Jalla menggantikan Ummu Salamah dengan yang lebih baik dari Abu Salamah. Masya Allah. Faidah yang boleh kita tulis, kalau kita berdoa maka harus yakin.
Jangan ada keraguan di dalamnya. Oke. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah kabulkan doanya Ummu Salamah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun datang meminang Ummu Salamah. Masya Allah. Ketika itu Ummu Salamah tidak langsung menerima. Lihat ibu-ibu, yang meminang Rasulullah, Ummu Salamah tidak langsung oke. Ya, enggak. Bukan aji mumpung, yang mumpung Rasulullah yang melamar, kemudian Ummu Salamah bilang oke, enggak. Ternyata Ummu Salamah masih mikir, saya punya anak, nanti bagaimana? Ya, Ummu Salamah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya anak, statusku sudah bukan lagi perawan, tapi saya sudah janda. Maka Rasulullah menenangkan hati Ummu Salamah. Apa kata Rasulullah? Wahai Ummu Salamah, anakmu dari Abu Salamah ya akan kita rawat bersama. Masya Allah. Lihat betapa baiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menguatkan hati Ummu Salamah. Dan kata Rasulullah SAW, saya menerimamu dengan apa yang Allah titipkan kepadamu. Segala kekurangan dan kelebihan saya terima. Dan disinilah kita bisa belajar bagaimana sosok Rasulullah SAW ketika beliau menerima Ummu Salamah dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Maka dari itu ibu-ibu, penting bagi kita sebagai seorang istri untuk menerima. Nah, ini yang kadang kita masih sulit. Segala kekurangan dan kelebihan pasangan kita. Bukan hanya menerima kelebihannya saja, tapi kita juga menerima kekurangan dari pasangan kita. Maka kemudian Ummu Salamah pun, Masya Allah, beliau akhirnya hidup dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan di mana tidak ada kehidupan yang lebih baik daripada keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan suatu hari terjadilah sebuah peristiwa yang biasa kita kenal, atau ketika kita membaca sebuah sirah maka di situ ada peristiwa namanya perjanjian Hudaybiyah. Dan perjanjian Hudaybiyah ini kalau saya jelaskan di sini membutuhkan satu sesi kajian. Ya, panjang kali lebar tuh. Ya, intinya dari perjanjian Hudaybiyah itu, para sahabat ketika mereka mau umroh ditolak, tidak boleh pada tahun ini, suruh balik lagi. Ya, padahal mereka sudah berjuang dari kota Madinah ke kota Mekah dengan kendaraan yang seadanya, dengan hewan-hewan yang mereka tunggangi, dan itu membutuhkan perjuangan. Dan ternyata sampai di kota Mekah tidak diterima oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, mereka disuruh kembali ke kota Madinah. Dan akhirnya ya ada perjanjian, di mana perjanjian yang tertulis di perjanjian Hudaybiyah itu tidak memihak kaum muslimin. Jadi dalam perjanjiannya itu salah satu poinnya adalah memihak orang-orang kafir Quraisy. Maka ketika itu para sahabat belum menerima isi perjanjian Hudaybiyah. Dan ini fitrah, ya. Jadi para sahabat waktu itu tuh tidak mau ketika Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk menyembelih hewan-hewan yang sudah dibawanya untuk bertahallul, mereka nggak mau. Dan akhirnya ketika itu Ummu Salamah ya memberikan kepada Rasulullah SAW sebuah ide. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menyembelih hewannya, mereka belum mau. Maka Rasulullah kembali ke kemah yang ada Ummu Salamah di dalamnya. Rasulullah mulai curhat kepada Ummu Salamah. Masya Allah ya ibu-ibu, sekelas Rasulullah loh, yang mana Rasulullah tuh sebenarnya kan tinggal minta sama Allah, ya Allah, ini sahabat-sahabatku nggak mau nyembelih, ya Allah, sahabat-sahabatku nggak mau tahallul, gimana nih? Kan bisa tuh. Tapi Rasulullah itu sedang mengajarkan kepada para suami yang ada di dunia ini, hendaklah ketika engkau punya masalah, punya problem, setelah engkau curhat kepada Allah, boleh curhat ke pasangan kalian. Gitu kan ya? Jadi kita ibu-ibu kalau punya masalah, curhat kepada Allah. Yang kedua, curhat kepada pasangan kita. Jangan langsung curhat ke bestie kita. Ya, yang ada kalau curhat ke bestie kita biasanya beritanya bocor kemana-mana. Ya, jadi curhat dulu ke pasangan, beb, gitu ya.
Boleh curhat enggak, Beb? Ya, nanti kita curhat. Sama Rasulullah juga curhat kepada Ummu Salamah. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan masukan dari istri tercinta beliau yaitu Ummu Salamah. Apa kata Ummu Salamah? Masya Allah, ini menggambarkan Ummu Salamah ini sosok yang cerdas. Kata Ummu Salamah, "Ya Rasulullah." Jadi Ummu Salamah itu walaupun sudah jadi istrinya Rasulullah, tetap beliau memuliakan Rasulullah. "Ya Rasulullah, engkau keluar sembelih hewan sembelihanmu dan engkau potong rambutmu." Maka para sahabat pun akhirnya mengikuti apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan tanpa ada kata-kata yang keluar dari mulut beliau. Jadi Ummu Salamah memerintahkan Rasulullah SAW memberikan ide masukan, engkau wahai Rasulullah sembelih hewanmu dan engkau cukur rambutmu. Maka kemudian atas izin Allah Azza wa Jalla akhirnya para sahabat pun ikut memotong hewan sembelihannya. Masya Allah. Baik, di sini ada ya, silakan teman-teman lihat di halaman 25 ini ketika Ummu Salamah merespon ya curahan hati Rasulullah SAW, "Ya Nabi Allah, atuhibbu dalik? Ya ukhruj thumma la takallim ahadan minhum kalimatan hatta tanhar budnaka wa tad'u haliqaka fayahlukuk." Ya, jadi Rasulullah biar keluar ya menyembelih hewan sembelihannya dan panggil tukang cukur, kemudian cukurlah rambut Anda tanpa ada kata-kata yang keluar. Ya, ini menunjukkan bahwa Ummu Salamah adalah seorang yang bijak dalam menyikapi sebuah masalah. Baik, poin yang ke-13. Sekarang kita belajar dari kisah Zainab binti Jahash. Siapa Zainab binti Jahash ya akhwat? Ada yang tahu Zainab binti Jahash? Zainab binti Jahash adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ingat masih seputar Zainab? Kemarin ketika kita di Halal Market, kita di Gedung Pemuda itu kita belajar sosok Zainab, istri Rasulullah. Zainab binti siapa? Zainab binti Huzaimah. Berarti istrinya Rasulullah yang bernama Zainab itu ada dua, Zainab binti Huzaimah dan Zainab binti Jahash. Ya, diingat-ingat ya. Jadi bukan 9 istrinya Rasulullah itu. Istrinya Rasulullah itu yang disepakati oleh ulama ada 11. Termasuk diantaranya Zainab. Zainab ada dua, Zainab binti Jahash dan Zainab binti Huzaimah. Baik, Zainab binti Jahash, beliau adalah seorang wanita bangsawan. Seorang wanita bangsawan yang mana nasab beliau adalah Zainab binti Jahash bin Ra'ib bin Ya'mar bin Sabrah bin Murrah bin Al-Khuzaimah Al-Asadi. Jadi nanti ketemu dengan Khuzaimah juga, tapi beda di bapaknya. Kalau bapaknya Zainab ini Jahash. Ya, baik. Beliau Zainab binti Jahash ini lahir 33 tahun sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 33 tahun sebelum hijrah. Berarti lebih tua mana? Ummu Salamah atau Zainab? Zainab. Nah, lebih tua Zainab binti Jahash. Masya Allah. Dan beliau merupakan saudara perempuan dari Abdullah bin Jahash. Abdullah bin Jahash ini adalah seorang sahabat yang syahid di pertempuran Uhud. Jadi memang Masya Allah dari keluarga yang luar biasa. Ya, kakaknya Zainab binti Jahash itu adalah Abdullah bin Jahash. Dan beliau seorang yang syahid di peperangan Uhud. Ibu-ibu, peperangan Uhud pada tahun berapa? Ayo, peperangan Uhud pada tahun berapa? Ibu-ibu pilih 1, 2, 3. 3, Masya Allah. Baik, kalau peperangan Badar tahun berapa? Pilih 1, 2, 3. Berapa? 2, Masya Allah. Peperangan Uhud tahun 3 Hijriah, peperangan Badar tahun 2 Hijriah. Baik, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Masya Allah, beliau adalah sosok yang sangat luar biasa. Beliau tidak menginginkan seorang janda begitu saja hidup tanpa adanya pasangan. Jadi Zainab binti Jahash ini, ibu-ibu, dulu pernah menikah dengan salah satu budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Jadi beliau sebelum menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menikah dengan Zaid bin Harithah.
Masya Allah. Dan ketika itu Zainab pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sebenarnya saya tuh nggak mencintai Zaid. Karena kita tahu yang namanya menikah itu, ibu-ibu, di dalam Islam itu dianjurkan untuk satu kufu. Kalau ada seseorang dari kalangan bangsawan, maka nikahkan dengan kalangan bangsawan. Kalau ada seseorang yang merdeka, nikahkan dengan yang merdeka. Kalau ada seseorang yang budak, maka nikahkan dengan budak. Apa manfaatnya, hikmahnya? Karena mereka berdua akan hidup bersama. Kalau satunya bangsawan, satunya budak, pasti ada kesenjangan di dalam kehidupan mereka. Yang satu biasanya dimanja oleh orang tuanya, yang satu biasanya nggak dimanja, mandiri. Itu ketika bersama ada sesuatu yang miss enggak? Ada, pasti, ya. Jadi penting faidah dari kisah Zainab binti Jahas, ibu-ibu, kalau mau memilihkan pasangan jodoh untuk anak-anak kita, maka pilihkanlah yang satu kufu. Penting. Kenapa? Karena Zainab binti Jahas ketika beliau menuruti apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Zainab pun mengiyakan, oke ya Rasulullah, kalau memang itu perintah dari Allah dan Rasulnya, saya siap menikah dengan Zaid. Dan ternyata qadarullah, di pertengahan pernikahan mereka ada banyak ketidakcocokan. Ya, fitrah juga. Jadi kadang memang kita sebagai orang tua itu jangan asal memilihkan pasangan untuk anak-anak kita. Kita minta sama Allah, ya Allah, berikanlah kepada diriku, kepada kami menantu-menantu yang saleh dan salihah. Berikanlah besan-besan yang saleh dan salihah. Saya sudah mulai ketar-ketir nih, Ibu. Ya, sudah mulai banyak-banyak berdoa. Ya. Dan inilah jalan yang memang kita umatnya Rasulullah SAW bisa mengambil teladan dari beliau. Ya, jangan terulang kembali. Ya. Endingnya apa? Zainab dan Zaid akhirnya bercerai di tengah jalan. Ya. Dan kemudian Rasulullah SAW menikahi Zainab binti Jahash. Dan ada faidah yang bisa kita ambil, ya ibu-ibu. Zaid bin Harisah ini dulu menjadi anak angkatnya Rasulullah. Jadi Zaid bin Harisah ini awalnya adalah budaknya Khadijah, yang diberikan Khadijah kepada Rasulullah SAW. Dan akhirnya Rasulullah SAW mengangkat Zaid bin Harisah ini sebagai anak angkat. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa diperbolehkannya bapak angkat loh ya, bukan bapak kandung, bukan bapak sambung. Beda toh bapak kandung sama bapak sambung, tapi ini bapak angkat. Maka dalam Islam diperbolehkan bapak angkat menikahi istri dari mantan anak angkatnya. Ini faidahnya. Ya. Jadi apa yang terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, kita bisa mengambil ibrah yang baik. Ya, ingat, setiap apa yang terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi teladan bagi kita. Jadi diperbolehkannya bapak angkat untuk menikahi istri anak angkat. Baik, kemudian ya Zainab binti Jahas ini akhirnya menikah dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara keteladanan yang bisa kita ambil dari ibunda Zainab binti Jahash, beliau adalah seorang wanita yang gemar bersedekah. Masya Allah. Lagi-lagi ya teman-teman, para istri Rasulullah SAW tuh mereka kerja, di antara mereka itu menyamak kulit. Jadi kulit hewan, kemudian dibersihkan, disamak ya, sehingga bisa dipakai untuk perabot rumah tangga, dibersihkan. Dan hasil jasa mereka menyamak kulit itu mereka dapatkan. Dan ketika mereka sudah mendapatkan uang dari jasa nyamak kulit itu, mereka sedekahkan untuk fakir miskin. Ya Masya Allah. Dan Zainab binti Jahas juga orang yang wanita yang gemar bersedekah. Maka ketika itu Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah SAW? Asri'ukunna lihaqan bi atwalukunna yadan. Qalat Aisyah, fakana atwaluna yadan li'annaha ta'malu biyadiha wa tatasaddaq. Nih penting banget nih, lucu deh isinya Rasulullah tuh. Ini ada cerita lucu, Jidah Lina. Jadi ketika itu Rasulullah berkata kepada para istri-istrinya, besok
yang akan mendahuluiku pertama kali meninggal dunia, kata Rasulullah SAW, adalah istriku yang panjang tangan, yang tangannya paling panjang, kata Rasulullah. Apa yang dilakukan istrinya Rasulullah, ibu-ibu? Ada yang tahu kisahnya? Mereka saling ukur tangan, betul. Yang paling panjang siapa nih? Berarti kalau yang paling panjang, yang paling duluan tuh akan nyusul Rasulullah. Ternyata yang nyusul duluan tuh Zainab binti Jahash. Barulah akhirnya para istri Rasulullah berkata, oh yang dimaksud panjang tangan tuh bukan tangannya yang paling panjang, tapi yang gemar bersedekah. Jadi unik juga ya, istri-istrinya Rasulullah tuh Masya Allah, radhiyallahu anhunna jami'an. Semoga Allah meridai mereka semuanya. Dari sini kita bisa belajar faidah yang bisa kita ambil dari Zainab binti Jahash ini, ibu-ibu, bahwa sesungguhnya wanita ini mayoritas, kata Rasulullah SAW, ada di neraka. Ya, hanya sedikit wanita-wanita yang Allah Azza wa Jalla masukkan ke dalam surganya Allah. Maka dari itu kata Rasulullah SAW, tasaddaqna, bersedekahlah kalian wahai kaum wanita. Jadi boleh wanita punya uang, boleh. Ya, untuk apa? Untuk bersedekah. Wanita bersedekah tidak harus kalau punya uang banyak, is okay, banyak lebih baik. Tapi yang paling penting adalah istiqomah. Ini paling penting. Jadi sedekah dengan istiqomah itu jauh lebih baik daripada kita 1 tahun sekali sedekah hanya di bulan Ramadan. Ya, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, bersedekahlah karena sesungguhnya sedekah itu akan kembali kebaikannya kepada kita semuanya. Lihatlah orang-orang yang ada di sekitar ibu-ibu, ya, tetangga, karib kerabat, apakah memang mereka ada yang membutuhkan, terutama tetangga-tetangga kita. Kalaupun memang tetangga kita itu ada orang yang membutuhkan, berikanlah apa yang kita ingin keluarkan dari sedekah untuk orang yang rumahnya paling dekat dengan kita. Dan itu adalah anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian halaman 29 poin ke-14, yaitu Ibunda Juwairiyah. Juwairiyah. Ada yang kenal Ibunda Juwairiyah? Ibu-ibu ada yang kenal Ibunda Juwairiyah? Kenal di mana? Tidak kenal. Ya, sekarang kenalan. Ya. Ibunda Juwairiyah, beliau adalah istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bernama Juwairiyah binti Al-Harith bin Abi Dirar bin Habib bin Malik bin Jazimah dari kabilah Mustalik atau dari kabilah Khuza'ah. Jadi gini, saya izin menyampaikan, Juwairiyah ini gampangannya ibu-ibu, ayahnya beliau itu pimpinan suku. Dari mana? Kepala suku dari Yahudi. Masya Allah ya, Allah tuh zat yang maha baik loh ibu-ibu. Kalau Allah sudah memberikan hidayah pada diri seseorang, maka mudah bagi Allah Azza wa Jalla membalikan hati seorang hamba yang awalnya mengikuti Yahudi, kemudian Allah Azza wa Jalla berikan setitik cahaya. Allah berikan hidayah kepada Ibunda Juwairiyah. Bahkan Ibunda Juwairiyah ini terkenal seorang yang memberikan keberkahan untuk kaumnya. Masya Allah ya. Jadi kebaikannya nggak tanggung-tanggung nih. Di ketika Ibunda Juwairiyah masuk Islam, maka banyak dari kalangan ya kaum Bani Khuza'ah itu yang akhirnya dimerdekakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu para ulama sirah mengatakan Ibunda Juwairiyah ini adalah seorang sahabiah ummahatul mukminin yang membawa keberkahan untuk kaumnya. Baik, apa keteladanan yang bisa kita ambil dari beliau? Di antara keteladanannya ibu-ibu yang bisa kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari, beliau itu hobinya sibuk berzikir. Masya Allah ya ibu-ibu. Zikir ini sejatinya adalah obat untuk menenangkan jiwa kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi kita seorang wanita, agar kita dijauhkan dari berbicara yang sia-sia, maka perbanyaklah berzikir. Dan ini nasihat untuk diri saya dan ibu-ibu semuanya. Zikir itu bisa dilakukan kapan saja. Ya, ketika ibu-ibu sedang mengalami menstruasi,
Juga ibu-ibu bisa berzikir, ya berzikir dengan yang mudah-mudah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, la haula wala quwwata illa billah. Bisa tahu ibu-ibu? Perbanyak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya mendapatkan pesan dari syekhah kami orang Yaman yang kemarin berjumpa di Mekah ketika hajian. Beliau berkata kepada saya, dan ini saya sampaikan kepada ibu-ibu, semoga bisa diambil ibrahnya. Apa kata beliau? Beliau adalah Syekhah Ummu Abdurrahman hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau. Kami sudah lama nggak bertemu, ya kira-kira sekitar 2008 kami terakhir ketemu. 2024 Allah pertemukan kembali. Berapa tahun ibu-ibu? Di Dalina berapa tahun? 16 tahun kami dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah pertemukan kembali di kota Mekah. Ya. Apa kata beliau? Wahai Azizah, kata beliau. Wahai ya Ummu Yasir. Beliau kalau nyebut saya kadang Azizah, kadang Ummu Yasir. Perbanyaklah dalam kehidupanmu dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kata Syekh Ummu Abdurrahman, maka engkau akan melihat hasilnya ketika Allah Azza wa Jalla mencabut nyawamu. Engkau akan dimudahkan ya lisanmu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi pesan beliau ibu-ibu, perbanyak zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena ini adalah zikir yang mulia. Dan kita bisa berzikir ibu-ibu ketika ibu-ibu ngantar anak sekolah ya. Ibu-ibu berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Dan Masya Allah Ibunda Juwairiyah ini beliau mulai berzikir ya setelah subuh ya. Jadi beliau ini punya kebiasaan berzikir setelah subuh, menyebutkan zikir, terutama zikir pagi ibu-ibu jangan lupa ya. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Ibunda Juwairiyah keluar untuk pergi ke masjid dan kembali ke rumah Ibunda Juwairiyah masih berzikir. Maka ketika itu Rasulullah SAW berpesan kepada Ibunda Juwairiyah. Apa kata beliau? Wahai istriku, gitu ya. Masya Allah. Sungguh aku telah mengucapkan setelahmu 4 kalimat sebanyak 3 kali, kata Rasulullah. Yang jika ditimbang dengan yang engkau ucapkan sejak tadi pagi, kata Rasulullah, sejak tadi maksudnya sejak Rasulullah pergi ya dan kembali lagi, maka pahalanya akan menyamai ya. Jadi kan lama tuh Bu, Rasulullah pergi ke masjid, kemudian Rasulullah kembali lagi, itu kan berjam-jam. Nah, zikir ini pahalanya menyamai dengan lamanya Ibunda Juwairiyah berzikir. Apa zikirnya? Yuk kita amalkan bareng-bareng. Zikirnya adalah, baca bareng-bareng ya ibu-ibu. Saya ucapkan dulu, ibu-ibu nanti baca. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Sudah hafal? Dibaca dari awal. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Masya Allah. Itu dibaca. Ya, kapan dibaca? Ibu-ibu baca boleh ketika ibu-ibu zikir pagi ya sebanyak 3 kali, atau boleh dibaca kata para ulama di waktu ibu-ibu luang. Begitu ya, Masya Allah. Baik, kemudian Ibunda Juwairiyah ini ibu-ibu, beliau terkenal sangat rajin berzikir, juga rajin beribadah, juga rajin berpuasa, saum. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ibu-ibu yang sudah ditinggal wafat oleh suaminya masih ada kesempatan untuk memperbanyak ibadah puasa sunnah. Ya,
Kenapa? Karena seorang istri kalau masih ada suaminya, maka hendaklah dia izin terlebih dahulu kepada suaminya ketika akan melakukan puasa sunnah. Dan apabila suaminya mengatakan, wahai cintaku, bebebku, nggak usah puasa, kita nurut ke suami kita, itu pahalanya lebih besar daripada kita puasa sunnah. Kaidah ya Bu, tolong ditulis. Kadang kita nih emak-emak ini pengennya ngegas terus, ya. Yang penting puasa, mau suamiku izinkan mau tidak. Atau kita kadang nego-nego tipis, bilang apa ke suami kita? Beb, puasa aja nggak boleh. Padahal kalau kita nurut sama suami kita dan itu hukumnya wajib, maka Allah akan tuliskan pahala jauh lebih besar daripada kita puasa sunnah. Ibadah itu perlu tuntunan. Ibadah itu bukan dengan logika. Ibadah itu adalah sesuatu yang telah ditunjukkan kepada kita melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu pada suatu hari pernah Ibunda Juwairiyah, karena beliau gemar berpuasa, beliau berpuasa di hari Jumat. Ya, dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melarang seseorang yang hanya berpuasa di hari Jumat, kecuali memang sebelumnya sudah berpuasa. Dan itu biasanya nyambung dinamakan dengan puasa Daud. Ibu-ibu, kalau orang berpuasa Daud, hari Rabu berpuasa, ketemunya nanti hari Jumat, maka ini diperbolehkan. Tapi kalau mengkhususkan hari berpuasa di hari Jumat, maka di dalam agama kita itu tidak ada anjurannya. Jadi boleh puasa Daud tapi tidak satu hari berpuasa di hari Jumat. Baik, kemudian di poin ke-15, belajar dari kemuliaan Ummu Habibah. Halaman berapa ibu-ibu? Ya, oke. Siapa yang sudah kenal dengan Ummu Habibah? Ada yang sudah kenal? Belum. Ummu Habibah itu nama aslinya bukan Ummu Habibah. Sebagaimana Ummu Salamah, nama beliau siapa? Masya Allah, Masya Allah, pintar-pintar ibu-ibu ya, Masya Allah, Allahumma barik. Ummu Habibah, nama asli beliau adalah Romlah. Tulis, Romlah ibu-ibu. Beliau bernama Romlah. Dan beliau ya adalah seorang anak dari kepala suku juga. Masya Allah. Kalau kita lihat nasab beliau, maka beliau adalah Romlah binti Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdus Syam bin Abdu Manaf. Ketemu sama nasabnya Rasulullah. Jadi Abu Sufyan itu dulu kepala suku ibu-ibu. Pimpinan kepala suku yang punya nama di kalangan orang-orang Quraisy. Masya Allah ya, Rasulullah tuh begitu. Kalau mau menikahi seseorang, Rasulullah tuh bukan hanya berpikir bagaimana nanti apa yang didapatkan oleh beliau saja, bukan. Tapi Rasulullah tuh kalau mau menikahi seorang janda, maka Rasulullah berpikir apa yang nanti didapatkan oleh kaum muslimin. Ya, maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Ummu Habibah, ya, dan memuliakan Ummu Habibah, memuliakan Romlah, endingnya ayahnya Romlah ini, ayahnya Ummu Habibah ini, endingnya nanti masuk Islam. Masya Allah. Jadi luar biasa itu Rasulullah. Benar-benar memilah dan memilih. Bukan berarti ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi anaknya kepala suku agar mendapatkan like dari netizen, bukan. Ya. Tapi benar-benar Rasulullah tuh memikirkan kemaslahatan umat. Masya Allah ya. Yang dipikirkan begitu Rasulullah. Selalu. Masya Allah. Sampai ketika beliau menikahi Ummu Habibah, yang dipikirkan adalah kemaslahatan umat. Ibu-ibu tahu Ummu Habibah ini seorang wanita yang sebelum menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berhijrah. Kemana hijrahnya? Ke Habasyah. Jadi pertama kali kaum muslimin berhijrah bukan ke Madinah, tapi ke Habasyah. Dan ketika itu kata para ulama, suami dari Ummu Habibah ini ketika itu ada yang mengatakan wafat, ada yang mengatakan bercerai dari suaminya. Dan Ummu Habibah dalam keadaan menjanda di negerinya orang. Bu, yang namanya hidup di negeri sendiri dengan hidup di negeri orang itu ada bedanya. Dan kami pernah merasakan itu. Rasanya kalau tinggal di negeri orang itu kita nggak dekat dengan sanak kerabat.
Ibu-ibu kalau kita ada di Surabaya, asli orang Surabaya, ya kalau ada apa-apa, ibu-ibu karib kerabatnya dekat bisa balik ke keluarga. Lah ini Ummu Habibah seorang wanita, beliau menjanda di negeri orang. Maka ketika itu sampailah berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahi Ummu Habibah dari jarak jauh. Ini loh kisahnya Ummu Habibah yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jarak jauh. Ya. Jadi boleh nggak yang namanya nikah itu lewat video call? Boleh. Ya. Dan itu kami sering mendapati anak-anak yang masih kuliah, ya anak-anak muda yang masih kuliah baik itu di Yaman ataupun di tempat lain pengen menikah dengan wanita yang ada di Indonesia tapi mereka nggak punya uang untuk balik ke Indonesia, biasanya nikahnya dengan cara video call. Ya, dan itu boleh. Mbak Devi mau nikahkan anaknya dengan pemuda di Timur Tengah, ya Masya Allah. Yang jelas wanita ini harus ada walinya. Ya, jadi itu boleh. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menikahi Ummu Habibah, maka beliau mewakilkan. Ya, jadi diwakilkan. Ke siapa? Ketika itu Rasulullah SAW mewakilkan kepada Najasyi, ya, yang berada di Habasyah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan mahar yang begitu banyak kepada Ummu Habibah. Berapa maharnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Ummu Habibah, kata para ulama, menyamai maharnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada Khadijah. Berapa maharnya? Oke, 40 ekor unta. Satu unta dihargai 30 juta dikali jidalina. Berapa? 1 dinar kurang lebih 3 juta seharga kambing. 400 kali 3 juta berapa? Berarti dulu maharnya Rasulullah SAW kepada Ummu Habibah itu 1,2 M. Wong Surabaya le ada ya seorang laki-laki mengumumkan siapa yang mau saya nikahi dengan mahar 1,2 M. Kira-kira ada yang mau atau tidak? Hah? Rebutan, Bu? Masya Allah, rebutan jarene ya, Masya Allah. Kalau saya tanya balik, ibu-ibu dulu maharnya apa? Jidalina dari Pak Prayit apa maharnya? Uang? Wow. Berapa itu? 26 juta. Oh, Masya Allah, 26 juta. Masih mending daripada kita-kita ya ibu-ibu ya. Iya, kita apa maharnya? Seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ya Allah, muslimah Indonesia ini kona'ah. Masya Allah. Berarti sebenarnya ya ibu-ibu tuh salihah. Kenapa? Karena wanita yang paling mulia itu wanita yang meringankan mahar. Ya Masya Allah. Terus mukenanya dipakai enggak tuh alat salatnya? Dipakai. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Boleh enggak seorang laki-laki memberikan mahar terbaik? Boleh. Rasulullah ini memberikan mahar terbaik ibu-ibu. Masya Allah. Kepada Ummu Habibah. Oke, baik. Kemudian ya di sini disebutkan di antara keteladanan yang harus kita tiru dari ibunda Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan, beliau adalah sosok wanita yang begitu mencintai suaminya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi istrinya Rasulullah itu sosok-sosok yang setia kepada suaminya. Maka dari itu pesan untuk diri saya dan teman-teman semuanya, yuk bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah masih ada yang mau sama kita. Ya, yuk mulai mencintai suami kita dengan segala kelebihan dan kekurangan yang Allah titipkan kepada mereka. Yuk mulai kita meminta kepada Allah. Kalau toh suami kita belum Allah salihkan, kita minta sama Allah, ya Allah, Engkau zat yang maha membolak-balikan hati hambamu. Ya Allah, perbaikilah suamiku. Ya. Dan cintailah suaminya ibu-ibu karena Allah, bukan karena ketampanannya, bukan karena hartanya. Karena kalau kita mencintai suami kita karena hartanya, suami kita pas lagi bokeh nggak punya uang kita tinggalkan. Ya,
Jadi mencintai suami pasangan itu harus karena Allah. Sebagaimana Ummu Habibah berkata, "Ya Rasulullah," kata beliau, "Anki ukhti binti Abi Sufyan." Faqala, "Atuhibbina dzalik?" Faqultu, "Na'am. Lastu laka bimukhliyah. Wa uhibbu man syarakni fi khairi ukhti." Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Inna dzalika la yahillu li." Begini kata Ummu Habibah, saking cintanya kepada Rasulullah dan pengen menghadirkan saudara beliau untuk menjadi pendamping hidup Rasulullah, ya kan katanya kalau kita mencintai saudara kita itu kita memberikan apa yang kita cintai gitu ya. Nah, Ummu Habibah itu senang menjadi istrinya Rasulullah. Kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, maukah menikah dengan adikku?" Maka kata Rasulullah SAW, "Wahai Ummu Habibah, bukan aku tidak mau, tapi tidak diperbolehkan dalam agama kita seorang laki-laki menikahi dua perempuan yang itu kakak beradik dan dua-duanya masih hidup. Itu tidak boleh." Kapan bolehnya Ustazah menikahi kakak beradik? Kalau salah satunya sudah meninggal. Istilahnya naik ranjang turun ranjang, itu boleh. Ya, jadi saking cintanya Ummu Habibah kepada Rasulullah SAW dan kepada saudaranya. Baik. Dan beliau juga Ummu Habibah ini adalah sosok yang begitu ittiba, maksudnya mengikuti apa-apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah, Masya Allah. Ketika beliau mendengar sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 12 rak'atan fi yaumin wa laila buniya lahu bihinna baitan fil jannah." Barang siapa yang mengerjakan salat sunnah rawatib qabliyah dan ba'diyah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, kapan saja ibu-ibu? Kapan? Qabliyah subuh 2 rakaat. 4 rakaat qabliyah zuhur berarti 6. Ba'diyah zuhur 2 rakaat 8. Ba'diyah maghrib 2 rakaat 10. Ba'diyah isya 2 rakaat. Jadi berapa? 12. Barang siapa yang menjaga 12 rakaat dari salat rawatib qabliyah dan ba'diyah yang sifatnya muakkad. Muakkad itu yang ditekankan. Jadi boleh kita salat maghrib sebelum maghrib 2 rakaat, tapi itu tidak ditekankan. Yang ditekankan ini 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala bangunkan rumah di dalam surga untuk kita. Saya berdoa di majlis yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan untuk kita semuanya yang hadir, diringankan untuk menjaga salat rawatib ini. Sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Ummu Habibah mengatakan, "Aku tidak pernah meninggalkan salat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam sejak aku mendengar hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Baik, kemudian poin yang ke-16 adalah belajar dari kemuliaan Sofiyah. Nah, ini lebih unik lagi nih Sofiyah. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, Sofiyah adalah seorang perempuan yang terkenal cantik. Sofiyah ini istrinya Rasulullah SAW. Beliau terkenal seorang yang cantik. Sampai-sampai kecantikan Sofiyah ini akhirnya membuat Ibunda Aisyah cemburu. Masya Allah ya. Dan beliau, Sofiyah ini seorang yang sebelum menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga adalah seorang anak kepala pemimpin kaum. Masya Allah. Jadi Rasulullah tuh kalau mau milih apa bu namanya bu, milih mertua, ya itu tuh Masya Allah loh. Orang-orang yang luar biasa gitu loh, yang memang membawa dampak untuk kaumnya. Jadi Sofiyah ini, beliau nasabnya adalah Sofiyah binti Huyai. Ya, binti Huyai, di mana beliau berasal dari suku Bani Nadir. Kalau tadi Juwairiyah berasal dari suku Bani Mustaliq, kalau Sofiyah berasal dari suku Bani Nadir. Dan kedua-duanya adalah suku dari kalangan orang-orang Yahudi.
Ya. Jadi Masya Allah ya, Sofia ini dulu beliau adalah seorang dari kalangan orang-orang Yahudi yang akhirnya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pastinya dalam keadaan beliau sudah masuk Islam. Bahkan Sofia ini ketika beliau berumur 17 tahun, ya Masya Allah, beliau pernah mendengar nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut-sebut di rumah beliau. Maka ketika itu kata Sofia, kata ibunda Sofia, saya itu penasaran dengan Rasulullah itu seperti apa. Masya Allah. Jadi cinta yang tersembunyi. Di Masya Allah, Sofia ini sosok yang memang sudah penasaran dengan Rasulullah SAW jauh sebelum Allah mendatangkan Rasulullah SAW ke hadapan beliau. Ya Masya Allah. Dan beliau seorang yang sangat-sangat terkenal, ya, dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Sampai-sampai pernah suatu hari ketika Sofia ingin pulang ke rumah dan keadaannya di malam hari dari masjid, maka ketika itu Rasulullah SAW menggandeng tangan Sofia untuk dihantarkan ke rumah beliau. Masya Allah, ini cintanya seorang suami kepada istrinya yang luar biasa. Tidak membiarkan istrinya berjalan sendirian, baik di dalam kota ataupun di luar kota. Masya Allah. Jadi ibu-ibu yang punya suami dalam pengawalan ketat, ya, maka disyukuri, alhamdulillah, ya, alhamdulillah, daripada seorang suami yang membiarkan istrinya melanglang buana sendirian. Rasulullah tidak membiarkan ibunda Sofia berjalan sendirian dari masjid menuju tempat kediaman beliau. Beliau tuntun ibunda Sofia sampai akhirnya ada sahabat yang ketika itu curiga siapa yang dibawa oleh Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, ini adalah ibunda kalian Sofia, gitu ya, Masya Allah. Dan beliau Sofia ini Masya Allah, ya, beliau adalah sosok yang sangat-sangat gemar untuk bersedekah. Beliau sangat dermawan, Masya Allah. Dan beliau gemar untuk menjalin tali silaturahim dengan keluarga beliau, Masya Allah. Bahkan saking sayangnya beliau kepada karib kerabatnya, sampai-sampai beliau berwasiat sepertiga hartanya untuk saudara laki-laki yang masih beragama Yahudi. Maka pada mulanya para sahabat tidak mau menjalankan wasiat tersebut. Namun akhirnya saran dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, maka wasiat tersebut akhirnya dijalankan. Jadi keteladanan yang kita dapatkan dari ibunda Sofia, beliau itu sangat sayang kepada keluarganya, terutama keluarga besarnya, Masya Allah. Dan wanita-wanita yang menyayangi keluarga besarnya, saya yakin ketika sudah kembali kepada Allah, maka wanita ini akan dirindukan oleh sosok keluarga besarnya, oleh keluarga besarnya, ya. Dan jadilah kita orang-orang yang berbuat baik kepada keluarga besar kita, karena sejatinya kita dan keluarga besar kita itu adalah karib kerabat yang kelak semoga Allah pertemukan kita kembali di jannahnya. Amin, Allahumma amin. Yang terakhir adalah belajar dari kemuliaan ibunda Maimunah radhiyallahu anha. Ibunda Maimunah adalah istri dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah ibunda Maimunah bintu Al-Harith, di mana beliau adalah bibi dari Abdullah ibnu Abbas. Jadi Maimunah ini, ya, Maimunah yang kita kenal, beliau adalah bibi dari Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas, beliau adalah sepupunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maimunah bintil Harith adalah sosok yang sangat mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau, Maimunah ini, seorang periwayat hadis, di mana beliau menceritakan bagaimana perjalanan hidup beliau dengan Rasulullah di dalam rumahnya. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ibunda Maimunah ini, ibu-ibu, pernah mandi bareng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata kata para ulama, mandi barengnya suami istri ini akan menimbulkan rasa kasih sayang dan cinta yang tetap bersemi. PR ibu-ibu yang masih punya pasangan, yang masih punya suami, pulang nanti ajak mandi bareng suaminya. Nah, lo katanya meneladani kisahnya Maimunah. Boleh nggak, Us? Ya boleh. Lah ini
Kan yang namanya ilmu itu ibu-ibu harus dimanfaatkan. Tapi gimana ya Us? Gak pernah tuh Us mandi bareng Ustazah dari sejak saya nikah sampai sekarang. Ya. Lah ini beliau adalah sosok yang pernah mandi bareng dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nih ibu-ibu ya, gambarannya Abdullah ibnu Abbas pernah menceritakan Nabi kita Muhammad SAW dan ibunda Maimunah mandi bersama dari satu bejana. Masya Allah, romantis banget kan? Kalau sekarang nggak ada bejana ya satu shower, nggak boleh, ya. Masya Allah. Bahkan, Masya Allah, kata Abdullah ibnu Abbas, karena Abdullah ibnu Abbas ini ponakannya Maimunah, jadi mahram kepada ibunda Maimunah. Aku menginap di rumah bibiku Maimunah, istri Nabi kita Muhammad SAW. Maka ketika itu Rasulullah berbincang-bincang dengan ibunda Maimunah, ya, dan akhirnya beliau pun tertidur. Jadi dianjurkan ibu-ibu yang namanya suami istri sebelum tidur itu ngobrol. Ya, ibu-ibu, kalau kita mau tidur tuh jangan asal tidur sendirian. Atau kebalikannya, suaminya tidur duluan. Ya, ibunya masih sibuk, istrinya masih sibuk di dapur nguprek sampai ke kamar mendapati suaminya sudah tidur duluan. Ya. Jadi dianjurkan bagi suami istri sebelum tidur tuh berbincang-bincang. PR kedua. Nanti malam PR kedua ya. Sebelum tidur ibu-ibu ajak ngobrol suaminya. Nggak usah yang berat-berat. Nggak usah, beb. Ya, ini sudah awal bulan. Wah itu mulai deh suaminya ya. Nggak usah. Ngobrolnya yang ringan-ringan aja. Ya, Masya Allah. Dan ini bagian dari cara melanggengkan kehidupan rumah tangga ibu-ibu. Dipraktekkan, boleh. Dan gak usah bilang ke suaminya, cintaku aku mau ngerjain PR. Ya, apa PR dari Ustazah? Ngobrol bareng, mandi bareng. Masya Allah. Baik, terakhir Ibunda Maimunah radhiyallahu anha, beliau Masya Allah adalah sosok yang gemar bersedekah. Ibu-ibu, kalau kita bahas dari yang pertama tadi, dari Ummu Salamah sampai Ibunda Maimunah, maka kita dapati mereka adalah sosok-sosok yang gemar bersedekah. Maka dari itu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sosok-sosok wanita yang gemar bersedekah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima sedekah-sedekah kita, menjadikan kita semuanya calon-calon penghuni surganya Allah, memasukkan kita semuanya ke dalam surganya Allah tanpa hisab dan tanpa adab. Baik, terima kasih ibu-ibu, jazakunallahu khaira untuk kehadirannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakunallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.